Oke, silakan Fauzan. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan sebelumnya Pak dan rekan-rekan, saya Tarik Fauzan. Izin untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Bagaimana cara bisa mengontrol kerja otot? Sebelumnya Bapak untuk saraf sendiri itu nanti akan membawa asetilkolin untuk yang digunakan pada metabolisme otot untuk melakukan kontraksi. Pada kasus stroke itu terjadi kematian sel pada otak karena terjadinya sumbatan pada darah ataupun pembuluh darah yang pecah, sehingga impuls atau atau yang dibawa oleh sel saraf ini ke otot itu tidak jalan Bapak, sehingga sel otot itu tidak menerima impuls sehingga tidak melakukan apa-apa itu Pak. Oke. Itu saja Pak. Oke, jadi Fauzan mewakili dari kelompok 1 itu menyatakan bahwa ada impuls gitu ya, ada impuls yang bergulir dari saraf ke otot, sehingga dengan seperti itulah si saraf ini bisa memberikan pengaruhnya kepada otot. Dicontohkan tadi ketika misalnya terjadi kematian sel-sel yang akan mengirimkan impuls ke otot itu, maka sel-sel saraf ya kepada sel otot itu, maka akan terjadi kelumpuhan karena otot tidak ada lagi yang bisa mengirimkan impulsnya. Ada pendapat lain kira-kira dari kelompok lain atau dari izin Pak? Ya silakan Intan. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Intani Azhara Putri Sanes dari kelompok 6. Mohon izin menambahkan Bapak. Baik Bapak, kenapa bisa terjadinya saraf itu memberikan instruksi ke otak dikarenakan adanya sinaps Pak. Jadi sinaps inilah yang memberikan semacam terjadinya memediasi hubungan dari reseptor lalu ke saraf pusat lalu lanjut lagi ke saraf sistem motorik Pak. Jadi hubungannya sangat erat sekali Pak antara instruksi ke otak dan juga saraf itu Pak. Itulah kenapa lebih berperannya itu ke sinaps Pak untuk memediasi hubungannya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Intan. Jadi lebih spesifik lagi Intan menyoroti bahwa impuls itu bisanya bergulir dari otot, dari saraf ke otot itu pada dasarnya ada mediasi gitu ya. Jadi karena adanya sinaps antara saraf dengan otot itulah maka saraf bisa memberikan instruksi gitu, memberikan pengaruh gitu ya. Imam, ada yang ingin ditambahkan Imam atau melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Fauzan dengan Intan tadi? Baik Pak, terima kasih Pak sebelumnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan juga rekan-rekan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Fitra dengan nomor BP 2010421010 perwakilan dari kelompok 2 Pak. Imam izin untuk menambahkan jawaban dari teman-teman tadi Pak, bahwasanya untuk yang dikatakan Intan tadi juga benar Pak, dan juga Imam mungkin menambahkan dari sistem saraf itu sendiri itu kan memberikan impuls seperti itu Pak, dan juga impuls itu sendiri dalam bentuk kimiawi dan juga dalam elektrik yang dikirim dalam elektroforesis, di mana untuk sistem ini sendiri itu akan diteruskan oleh akson menuju ke seluruh arah termasuk dalam sumsum tulang belakang dan juga otot Pak, sehingga untuk kerjanya saya berkesinambungan dan termasuk dalam sistem saraf itu sendiri Pak. Mungkin itu saja Pak yang dapat Imam sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi Imam melengkapi. Jadi kalau kita menyoroti sedikit mengulas gitu ya, barangkali mungkin saya lebih suka menampilkannya secara ini gitu, dengan partially, tapi nggak apa-apa kalau dia nggak mau. Oke, jadi perjalanannya ya seperti yang dipaparkan tadi. Jadi ketika ada suatu stimulus pada reseptor, maka stimulus itu apapun bentuk stimulusnya itu akan di-convert menjadi potensial aksi listrik. Karena saraf hanya bisa mentransmisikan sesuatu, mengkondusikan sesuatu hanya dalam bentuk potensial aksi atau kelistrikan. Maka nanti potensial listrik itu akan menjalar sepanjang akson dari neuron sensoris sampai ke sistem saraf pusat, kemudian sistem saraf pusat akan memprosesnya dan menentukan tindakan apa yang seharusnya dilakukan, gitu ya. Organ mana yang harus diperintahkan. Nah, maka untuk memerintahkan itu, maka potensial aksi itu dirambatkan ke saraf motorik gitu ya. Maka endingnya akan adalah ke otot sebagai efektor atau pelaksana tugas. Nah, seperti yang jadi Fauzan menyoroti bahwa potensial aksi ini menjadi penting supaya bisa bergulir untuk memerintahkan otot gitu ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Imam dan Intan tadi, kita lihat bahwa antara otot dengan saraf itu memang
Sinaps inilah yang menjadi jembatan komunikasi antara saraf dengan otot. Ini komunikasinya nggak komunikasi bolak-balik gitu ya. Jadi komunikasi yang bersifat direktif kayak bos ke anak buah. Jadi si otot tidak bisa memberikan impact yang equal, yang seimbang gitu terhadap saraf, tapi saraflah yang memberikan perintah ke direksi ke otot. Nah, kalau kita cermati ini secara skematis saja bahwa ini merupakan tipe sinaps kimiawi. Jadi sinaps yang terbentuk antara otot dengan saraf itu adalah tipe sinaps kimiawi, di mana dia untuk merambatnya impuls, berpindahnya impuls dari saraf ke otot itu tentu dijembatani oleh proses kimia. Di sana terlibat neurotransmitter. Nah, kalau kita lihat ya jelas ada presinapsnya, ada postsinapsnya. Nah, postsinapsnya di sini bukan saraf lain tetapi merupakan membran serabut otot yang kita kenal dengan motor implant. Keunikannya kalau kita lihat di sini, ini arsitektur seperti ini berbeda dengan membran di bagian yang lain. Jadi di bagian otot itu akan ada, kalau dia merupakan area di mana terbentuk sinaps yang kita kenal dengan neuromuscular junctions, itu membrannya membentuk perlekukan gitu ya. Ada lekukan-lekukan seperti ini. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih gunanya dia harus berlekuk-lekuk seperti ini dibandingkan kenapa nggak licin aja kayak gini gitu ya? Pasti daerah sinaps ini pasti yang membentuk lekuk-lekuk. Jadi desain Allah seperti itu di area neuromuscular junction ini, daerah sinaps ini membrannya justru membentuk lekukan-lekukan seperti itu. Ada yang punya pemikiran nggak kira-kira what food? Izin menjawab, Pak. Ya, Intan, kira-kira untuk apa, Intan? Agar lebih memperluas permukaan, Pak, sehingga lebih banyak lagi ion-ion atau mungkin kalsium yang bisa masuk, Pak, sehingga akan lebih banyak lagi menerima kelistrikannya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, jadi kalau kita cermati ini ya, ini yang mungkin lebih memvisualisasikannya bahwa memang seperti yang Intan katakan, perlekukan ini, membran yang berlekuk-lekuk itu kalau di stretch, diukur luas totalnya itu jauh lebih luas, seperti juga di saluran pencernaan kita ada area absorpsi, nah itu dengan untuk memperluas permukaan itu dengan perlekukan. Jadi itu desain dari Allah gitu, such a great design gitu ya. Apa gunanya ya? Karena di permukaan ini kan terdapat saluran-saluran ion dan kemudian di mana nanti menjadi tempat juga reseptor dari neurotransmitter gitu ya. Neurotransmitter. Maka semakin luas permukaan maka akan semakin banyak tempat terdapatnya saluran-saluran ion itu, dan juga artinya juga terdapat reseptor-reseptor yang lebih banyak untuk neurotransmitter yang ada nanti yang datang ya dari dari saraf di sini gitu ya. Jadi inilah kemudian menjembatani keterkaitan antara sistem saraf dengan sistem otot, sehingga sistem otot itu bisa diperintahkan dengan komunikasinya ya tentu komunikasi berupa impuls ya yang berbasis listrik gitu ya. Jadi otot itu merupakan karakternya mirip seperti saraf. Mekanisme kerjanya itu digerakkan oleh potensial aksi. Tetapi saraf itu dia hanya semata-mata hanya dengan potensial aksi itu saja, tidak ada aktivitas lainnya gitu ya. Tapi kalau otot kita lihat dengan adanya rambatan potensial aksi pada membran sol otot, endingnya nanti kan secara fisik memang terjadi kontraksi dan relaksasi. Jadi memang ada aktivitas fisik dari otot itu. Kalau kita lihat ya pekerjaan otot kan kerjanya cuma dua itu, kontraksi, relaksasi. Tetapi keteraturannya, kemudian kekuatannya itu semuanya tergantung kepada bagaimana intensitas dari impuls dari saraf yang datang gitu ya, dari sebagai rambatan potensial aksi. Maka semakin sering dia datang, maka semakin sering berkontraksi gitu ya. Semakin frekuent dia dalam satuan waktu, maka juga akan seperti itu. Kalau tidak ada impuls, ya seperti yang Fauzan contohkan tadi pada kasus orang stroke misalnya, nggak ada impuls, maka apanya yang mau memberikan rambatan potensial aksi tidak ada. Gitu ya. Jadi saraf ini mungkin tidak bisa mengirimkan informasi. Gitu ya. Atau di satu sisi misalnya ketiadaan dari neurotransmitter dan sebagainya. Oke, kemudian kita pindah ke berikutnya. Tadi bahwa manifestasi dari kerja sistem saraf adalah kerja dari visual otot adalah
terjadinya kontraksi dan relaksasi itu aktivitas otot. Kira-kira untuk berkontraksi, jadinya kontraksi ya, terjadinya kontraksi dan relaksasi dari aktivitas otot. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan sih gitu ya? Apa saja menjadi persyaratannya? Kalau kalian misalnya mau pertukaran mahasiswa student exchange, mau ke Kanazawa, mau ke Boston, mau ke mana, itu kan banyak sekali prasyarat-prasyaratnya. Nah, punya TOEFL, punya apa gitu ya. Nah, kira-kira kalau otot mau berkontraksi dan relaksasi, apa yang dibutuhkan gitu ya? Apa saja yang dibutuhkan di sana? Kita pindah ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Di sini ada Gina, ada Imam, ada Utami. Diana, silakan perwakilan kelompok 2 kira-kira punya pemikiran untuk terjadinya kontraksi dan relaksasi otot, kira-kira apa saja yang menjadi persyaratan gitu ya, kebutuhan-kebutuhan pentingnya. Itu menjawab, Pak. Ya, Imam. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Imam Pitana, nomor BP 2010421010, Imam perwakilan dari kelompok 2 Pak. Mungkin Imam masih menjawab Pak untuk mekanisme relaksasi dan kontraksi otot itu sendiri Pak. Jadi untuk kontraksi dan relaksasi otot ini sendiri ada yang kerjanya secara tak sadar dan juga ada yang kerjanya secara sadar Pak. Untuk yang kerjanya tak sadar itu terdapat pada otot yang pada bagian jantung, yang dimana itu bekerja secara tak sadar Pak. Dan untuk laju otot yang secara kontraksi dan relaksasi yang tak sadar ini biasanya terjadi pada bagian-bagian organ yang kerjanya secara terus-menerus dan juga secara konstan Pak. Dan untuk relaksasi dan kontraksi ini sendiri dalam otot itu sendiri itu memang berfungsi dalam bagaimana pengaturan gerak dan juga bagaimana untuk mengatur otot tersebut untuk menjalankan fungsinya sebagai mestinya. Karena jika menggunakan relaksasi dan kontraksi ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya, tentunya akan terjadi kesalahan pada otot itu sendiri, Pak. Dan juga yang Imam baca dari salah satu literatur, dalam kontraksi dan relaksasi otot ini sendiri, Pak, pada seorang atlet itu biasanya terjadi gangguan ketika melakukan aktivitas yang berlebih. Itu contohnya dalam kram otot juga, Pak, dan juga terdapat pada bagian kerusakan pada bagian otot ini, mana itu akan menyebabkan kerusakan sinapsis yang terdapat pada bagian sarafnya dan akan merusak pada bagian relaksasi dan kontraksi ototnya Pak. Mungkin itu saja yang dapat Imam menjelaskan Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi Imam mungkin menyoroti secara universal untuk mekanisme ininya ya. Pertanyaan mendasarnya adalah untuk berkontraksi dan relaksasi itu butuh apa sih gitu ya? Punya apa yang dibutuhkan? Intan punya pendapat Intan? Punya Pak. Ya, menurut Intan bagaimana kira-kira? Baik, terima kasih Bapak. Kalau diperhatikan Pak, untuk ototnya bisa relaksasi dan kontraksi, itu pertama-tama impuls dulu Pak, dari saraf Pak dibutuhkan impuls. Lalu juga tidak bisa berkontraksi dan relaksasi saja tanpa adanya ATP atau energi Pak. Serta berhubungan juga dengan adanya neurotransmitter acetylcholine. Lalu juga dibutuhkan kira-kira seperti saluran-saluran ion untuk menyalurkannya Pak, sehingga bisa otot-otot tersebut untuk berkontraksi dan juga relaksasi Pak. Kira-kira itu yang dibutuhkan Pak, seperti impuls saraf, ATP atau energi, saluran ion, lalu neurotransmitter Pak. Seperti itu kira-kira pendapat dari Intan Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik ya. Jadi lebih runtut ya. Jadi pertama untuk kontraksi dari hulunya, kalau kita lihat kalau kita anggap ini sebuah alur gitu ya, dari upstreamnya dari hulu itu ada impuls jadi ada potensial aksi dulu dari saraf gitu ya. Kalau tidak ada stimulus, tidak ada impuls yang merambat dari saraf, maka tidak akan pernah terjadi kontraksi. Ini kasusnya misalnya mengapa pada orang yang lumpuh, misalnya orang mengalami stroke, itu kan karena tidak ada impuls yang merambat di saraf motoriknya, sehingga ototnya nggak mendapat rambatan elektrik, nggak mendapatkan potensial aksi, maka tidak akan ada kontraksi. Jadi prasyaratnya adalah adanya impuls. Lalu kemudian untuk sampai impuls itu bisa mempengaruhi otot, ya tentu dibutuhkan neurotransmitter tadi ya yang disampaikan Intan. Jadi impuls, kemudian neurotransmitter. Nah, neurotransmitter sedikit atau tidak memadainya neurotransmitter juga akan mempengaruhi kinerja otot. Jadi kontraksi relaksasi itu tergantung kepada banyak sedikitnya neurotransmitter. Ketika neurotransmitter misalnya tidak ada, maka tidak akan bisa juga tidak akan bisa berkontraksi atau sangat sedikit gitu ya. Maka kontraksi juga tidak akan optimum kontraksi dan relaksasinya. Dan dengan neurotransmitter ini kita lihat bahwa neurotransmitter itu menjadi target banyak
kita bisa memanipulasi. Seperti pada kajian sistem saraf kita tahu bahwa sinaps ini merupakan target yang empuk buat kita untuk memanipulasi komunikasi antara saraf, dan juga termasuk komunikasi antara saraf dengan otot. Banyak predator, hewan-hewan predator yang memanfaatkan menarget sinaps ini gitu ya, neuromuscular junctions ini, hubungan antara saraf dengan otot dalam rangka strategi dia memperoleh makanan. Seperti apa? Misalnya ada bisa ular kobra, beberapa hewan-hewan berbisa itu justru toksinnya, racunnya yang terkandung di yang dia berikan kepada mangsanya itu, kepada ininya makanannya itu adalah dengan menarget neurotransmitternya. Jadi dia akan ada zat misalnya dari beberapa hewan bersengat dari marine gitu ya, itu justru dia memblokir menghambat ikatan antara neurotransmitter dengan reseptornya asetilkolin gitu ya. Jadi antagonis terhadap asetilkolin. Sehingga asetilkolin walaupun dilepaskan dia warawiri saja di sana, dia nggak bisa nempel di reseptornya di dekat saluran ion sodium, maka tidak akan pernah terbuka saluran ion sodium itu, sehingga tidak akan pernah terjadi kontraksi. Apa untungnya? Ya untungnya mangsanya jadi lumpuh. Jadi banyak sekali predator yang bisa melumpuhkan mangsanya hanya dengan itu. Dia suntikan toksinnya, maka toksin itu bisa masuk ke darah dan menjalar ke otak dan bisa mempengaruhi, nggak mesti ke otak gitu ya. Di sistem perifer kan banyak serabut saraf di sana gitu ya, banyak ujung-ujung akson sinapsnya. Maka dia sampai di bagian-bagian otot itu akan lemas, tidak bisa ngapa-ngapain. Karena mengapa? Ya komunikasinya nggak jalan, jadi menjadi lemas seperti itu. Ada juga misalnya beberapa insektisida itu justru dikembangkan, insektisidanya adalah yang racun serangga ya, yang justru dia memicu supaya asetilkolin itu bekerja berlebih-lebihan. Jadi dihambatlah penghancurannya, karena kita tahu neurotransmitter kan harus dihancurkan ketika tugasnya sudah selesai gitu ya, atau di uptake atau dihanyutkan, didifusi ke tempat lain. Nah, banyak racun serangga itu justru dia menjadi penghambat dari enzim asetilkolin esterase, enzim yang mendegradasi asetilkolin, sehingga ketika dilepaskan asetilkolin ini segera nempel di reseptornya dan tidak akan pernah berhenti menempel. Maka selama dia masih menempel di reseptornya, saluran sodium akan terus terbuka di membran sel otot. Maka si otot ini terus akan mengalami potensial aksi. Maka si serangga biasanya akan mati kejang-kejang. Karena kontraksi terus-menerus gitu ya. Kontraksi yang terus-menerus itu kan memakan banyak sekali energi. Maka poin ketiga kita lihat tadi bahwa yang disampaikan Intan adalah ATP, energi. Jadi mengapa misalnya ketika kita sangat kelaparan, kita itu nggak sanggup untuk berlari gitu ya, nggak sanggup untuk berenang, kemudian kadang kala berjalan juga nggak bisa kalau sudah sangat kelaparan. Mengapa begitu? Karena sumber energi tidak ada gitu ya. Padahal aktivitas impuls itu sendiri membutuhkan energi. Buka tutupnya saluran ion membutuhkan energi. Kemudian kontraksi relaksasi otot juga membutuhkan energi yang banyak. Maka dia energy dependent proses yang sangat tergantung kepada ATP gitu ya. Maka kebutuhan ketiga adalah kebutuhan energi. Kemudian kita lihat bahwa dalam proses mekanismenya secara seluler seperti yang kita sampaikan adalah melibatkan saluran-saluran ion. Jadi keberadaan saluran ion juga menjadi penting untuk terjadinya kontraksi dan relaksasi otot. Kalau kontraksi ion ini terganggu, seperti misalnya kasus banyak obat yang justru memblokir saluran ion atau justru dia mencegah tertutupnya saluran ion, itu akan berdampak besar terhadap aktivitas otot. Dan kemudian selain saluran ion ya tentu ion-ionnya itu sendiri. Kalau salurannya banyak tapi ionnya tidak ada, maka dia tidak juga akan bisa berfungsi, tidak akan terjadi kontraksi dan relaksasi otot. Oke, terkait dengan ion, kira-kira apakah semua jenis ion berperan dalam kontraksi dan relaksasi otot atau ada jenis ion-ion tertentu? Sepengetahuan kita. Ada yang punya pemahaman itu enggak? Ion-ion apa saja kira-kira yang menjadi prasyarat untuk kontraksi dan relaksasi otot ini? Izin menjawab, Pak. Iya, Pak Fauzan. Menurut Pak Fauzan? Baik, Pak.
Menurut yang Fauzan pelajari dan juga berdasarkan yang literatur dan video yang Bapak berikan, itu yang paling utama ion-ion yang dipakai itu kalsium dan magnesium, Pak. Oke. Kemudian selain kalsium dan magnesium ada kira-kira yang lainnya. Izin menjawab, Pak. Ya, Intan, kira-kira ion apa, Intan? Ion sodium, Pak. Ya, ion sodium. Jadi 3 ion itu menjadi key role-nya, karena ion sodium ini kan yang duluan sekali menimbulkan potensial aksi bagi membran sel otot. Jadi ketika asetilkolin sampai di reseptornya, maka dia akan membukakan saluran sodium. Artinya sodium memang memainkan peranan kunci. Terbukanya ion sodium, maka sodium akan terbukanya saluran ion sodium, maka sodium akan masuk. Ion sodium perlu, maka defisiensi sodium atau gangguan dari penyerapan sodium akan berpengaruh pada kontraksi otot. Kalsium, makanya defisiensi dari kalsium berdampak sangat besar kepada aktivitas dari otot. Kita tidak akan bisa melakukan mobilitas pergerakan secara normal tanpa adanya keberadaan ion kalsium itu, karena ion kalsium merupakan pemain kunci dari proses kontraksi dan relaksasi ini. Oke, jadi cerita dari mungkin kita ceritanya ke kalsium ya, karena tadi kita sudah menyinggung ke ion. Jadi bergulir saja kita ke ion kalsiumnya. Kalau ion sodium kita sudah tahu fungsinya kan di sana dia memicu potensial aksi. Karena ketika dia masuk, karena dia bermuatan positif, maka dia akan menaikkan tegangan listrik di dalam membran sel otot. Maka dengan naiknya potensial aksi itu, maka otomatis dia akan bisa memicu terjadinya perubahan potensial aksi, dan kemudian akan dirambatkan gitu ya, akan terus bergulir ke daerah-daerah lain. Jadi kalau kita visualisasikan, mungkin di slide juga kalian sudah melihat juga push screen. Oke, kalau saya menyoroti di sini gitu ya. Nah di sini kan cikal bakalnya adalah peranan ion sodium gitu ya. Jadi ketika neurotransmitter kemudian dilepaskan, dia akan membukakan saluran sodium, maka sodium akan masuk dari cairan ekstraseluler masuk ke dalam membran sitoplasmanya masuk ke dalam sitoplasmanya otot, maka nanti potensial aksi. Nah, potensial aksi ini akan menjalar di membran sel otot ini, jadi dia akan bergerak ke sisinya gitu, ke daerah lain, dan dia akan diteruskan ke daerah yang kita kenal dengan T-tubulus atau tabung berbentuk T. Jadi membran sel otot itu sangat banyak modifikasinya. Kalau di daerah sini motor inflate dia berlekuk-lekuk, tetapi di sini dia membentuk saluran yang sangat dalam gitu ya. Nah, kita melihat bahwa rambatan potensial aksi yang disebabkan oleh sodium tadi itu akan terus bergulir. Jadi kalau otot kalau saraf dia kan dari satu titik ke titik lain di akson. Tetapi kalau di otot dia menjalar sepanjang membran dari serabut sel otot itu. Potensial aksinya, tegangan listriknya. Nah, meningkatnya tegangan listrik yang merambat ini pada akhirnya nanti akan membukakan saluran kalsium. Saluran kalsium di membran akan terbuka, kemudian saluran kalsium yang berada di retikulum sarkoplasma atau retikulum endoplasmanya sel otot. Mengapa harus dibuka saluran kalsium di membran dan di sini? Karena kita tahu kalsium banyak di cairan ekstraseluler. Kalau mau memasukkan dia, maka salurannya harus dibuka gitu ya. Nah, itulah ada saluran kalsium yang dibukakan oleh tegangan listrik, atau kalau bahasa kerennya voltage dependent calcium channels gitu ya. Jadi saluran kalsium yang hanya terbuka kalau ada perubahan tegangan listrik. Nah, di sini juga di retikulum sarkoplasma ini di dalamnya, jadi kita itu di dalam organel kita, di dalam sel kita itu ada kantong, ada gudang tempat penyimpanan ion kalsium, di mana dia itulah di retikulum endoplasma. Di sel-sel kita itu ada simpanan kalsium di sana. Nah, kalsium ini tidak selalu dikeluarkan dari sana pada kondisi-kondisi tertentu. Pada sel otot, retikulum sarkoplasma ini nanti akan dibuka saluran-saluran ionnya di membran. Karena organel kan punya membran juga gitu ya. Organel itu kan dibungkus oleh membran juga. Nah, di permukaan membrannya terdapat saluran kalsium yang peka terhadap potensial aksi. Jadi saluran kalsium itu akan terbuka kalau ada tegangan listrik.
Ketika dia dibuka, maka kalsium dari dalam retikulum sarkoplasma akan keluar karena konsentrasinya rendah di luar gitu ya. Dia tinggi di dalam. Dia akan dikeluarkan melalui saluran-saluran itu. Maka endingnya apa? Kalsium dari luar masuk, kalsium dari sarkoplasma juga masuk ke dalam sitoplasma. Jadi nanti kadar kalsium di dalam sitoplasma membran sel otot itu akan meningkat. Nah, pertanyaannya adalah kita tujukan ke kelompok 3 ini. Apa sih gunanya? Apa gunanya kalsium itu harus ditingkatkan di dalam sitoplasma itu? Yang di luar disuruh masuk, kemudian yang sudah ada di dalam simpanan di gudang di dalam itu sendiri itu disuruh ini gitu ya. Pokoknya semuanya berkumpul di sitoplasma gitu ya. Ada tugas penting yang harus dilaksanakan. Dan pertanyaannya kira-kira tugas penting apa yang akan dilakukan oleh kalsium sehingga dia dimobilisasi, dikerahkan sebanyak-banyaknya di dalam sitoplasma itu. Yang di luar disuruh masuk, yang di dalam gudangnya disuruh dikeluarin semuanya ke dalam sitoplasma itu. Sehingga tinggilah kadar kalsium di dalam sitoplasma. Silakan kelompok 3 kira-kira punya pendapat. Di kelompok 3 ini ada izin menjawab, Pak. Arif, ada. Oke, silakan Arifah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon izin bertanya, Pak. Jadi ion kalsium ini berperan dalam interaksi protein di dalam otot, Pak. Dan ion kalsium ini juga akan berperan dalam membuka tropomyosin sehingga filamen myosin bisa berikatan dengan filamen aktin, Pak. Oke. Baik, mungkin sekian, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi kalau kita melihat Arifah menyoroti peran kalsium itu di sini gitu ya. Jadi kita melihat bahwa kalsium itu secara spesifik dia akan mungkin di sini yang lebih zoomnya ya. Ini ion kalsium. Kemudian kita melihat bahwa kalsium itu nanti ketika dia berada di sitoplasma dia akan menempel di zona yang kita kenal dengan troponin dari filamen aktin itu gitu ya. Nah, ketika dia menempel di sana maka dia akan berperan supaya si myosin ini bisa menempel di aktin, jadi yang hijau-hijau ini. Sehingga kalau kita lihat di animasi kontraksi gitu ya, kontraksi interaksi antara, kan kontraksi relaksasi itu secara ininya sebenarnya pada level seluler adalah terlepas dan menempel dan terlepasnya kepala myosin dengan aktin itu gitu ya. Saya geser ke sini. Nah, nggak mau running ya, jadi harus saya kecil deh. Dan covernya. Nah, kita bisa melihat bahwa ini yang kuning itu kalsium ya. Beda. Halo Siti. Jadi kita lihat bahwa kalsium itu bagaimana caranya dia memediasi supaya ini kan kepala myosin ya. Kepala myosin ini bisa nempel tepat di manik-manik yang warna orange itu, manik-manik aktin. Kan itu. Bagaimana caranya? Kalian lihat yang kuning itu ion kalsium. Ion kalsium datang kemana targetnya? Dia ke troponin. Di troponin itu yang warna pink itu ya. Di sana targetnya. Apa yang terjadi ketika dia menempel di sana? Jadi kalau kalian lihat secara animatif, ketika dia menempel di kepala troponin itu, di bagian troponin itu, maka troponin itu akan berubah posisi. Apa gunanya dia berubah posisi? Dia membukakan tempat supaya aktin yang di selimutnya itu bisa menempel dengan tepat dengan kepala myosin ini. Nih, kalian lihat ini kan dia ditutupi oleh troponin itu. Nih, yang warna orange itu ditutupi oleh yang pink. Tetapi berkat ada kalsium itu tersibak dia. Jadi terekspos dia, dan dengan tereksposnya aktin itu dengan berubahnya posisi dari troponin itu akibat kalsium itu, maka
kepala miosin bisa menempel dengan tepat kepada aktin itu. Jadi terjadi interaksi yang tepat antara kepala miosin dengan aktin. Maka itulah yang melatar belakangi nanti terjadinya proses kontraksi relaksasi. Itu salah satu. Kemudian yang lain punya pemikiran, Intan. Kira-kira Intan selain dari membantu tepatnya posisi gitu ya, jadi membantu interaksi yang tepat antara filamen aktin dengan kepala miosin ini, kira-kira ada lagi nggak peran kalsium itu di sana? Ada Pak, Intan izin menjawab Pak. Salah satu peran penting dari kalsium itu adalah dengan berikatan bersamaan dengan kalmodium Pak, di mana nanti itu memisahkan kalmodium dan juga fosfor sehingga itu bisa berfungsi untuk mengkatalis reaksi fosforilasi Pak, dan di mana itu untuk berfungsi mengaktifkan kepala miosin dan juga pengaktifan enzim ATPase Pak. Sehingga untuk itulah fungsi lain dari kalsium Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi benar perannya itu di satu sisi dia secara dia mengekspos. Jadi ketika dia bekerja di filamen aktin, maka kerjaannya itu adalah pekerjaannya seperti yang kita jelaskan tadi adalah mengekspos mengekspos supaya aktin itu posisinya tepat untuk ditempeli oleh miosin. Tetapi di sisi lain bahwa kita menyoroti peran lainnya adalah ini di sini gitu ya. Jadi kalsium itu menjadi pemain kunci dalam rangka apa? Untuk mengaktifkan kepala miosin ini. Kepala miosin itu ketika tidak aktif, dia itu tertidur gitu ya. Tetapi ketika dia aktif, dia akan berubah posisi gitu ya. Sehingga kalau dia cuma lurus, dia tidak akan bisa berinteraksi dengan miosin, tidak akan berinteraksi dengan aktin gitu ya. Maka dia harus dirubah konformasinya menjadi aktif. Bagaimana caranya kalsium bisa berfungsi di sana? Ya kita lihat seperti ini ya di skema ini. Kenapa kursor saya nggak bisa memasuki zona ini ya? Jadi kalau kita lihat kelihatan slide-nya ya. Kalau kita perhatikan, sudah Pak. Ya, kalau kita perhatikan bahwa kalsium itu tadi ketika salurannya terbuka, baik yang di membran sel otot ataupun di membran retikulum sarkoplasma di dalam sel itu sendiri, maka kalsium akan dimobilisasi keluar. Nah, kalsium ini dia karakternya apa ya, kayak pelakor lah lebih gitu ya. Jadi dia merenggut pasangan orang lain gitu ya. Pasangan siapa? Pasangan antara kalmodulin dengan fosfat. Jadi ketika dia ada di dalam sitoplasma, kalmodulin dengan fosfat ini kan banyak di dalam sitoplasma sel otot. Dan mereka pasangan, mereka gandengan berdua gitu ya. Tetapi ketika ada kalsium, si kalsium ini akan merenggut kalmodulin itu. Jadi tercampakkanlah fosfat oleh kalmodulin ini. Jadi kalmodulin ini tipe yang nggak setia gitu ya. Jadi dia afinitasnya dia lebih interest kepada kalsium. Maka nanti kalsium akan berikatan dengan kalmodulin, membentuk link atau kompleks yang dinamakan kalmodulin kalsium gitu ya. Nah, kalmodulin kalsium ini merupakan ligan yang sangat penting untuk mengaktifkan enzim. Jadi ikatan mereka itu penting untuk mengaktifasi enzim. Enzim apa? Yaitu enzim MLCK ini atau myosin light chain kinase gitu ya. Dari kepala myosin itu. Jadi enzim MLCK inilah yang diaktifkan oleh kompleks kalsium dengan kalmodulin. Maka ketika tidak ada kalsium atau kalsiumnya tidak mencukupi, maka pasti dia akan mengurangi interaksi antara mengurangi kemampuan untuk mengaktifasi dari enzim MLCK ini gitu ya. MLCK ini. Dan apa gunanya enzim ini diaktifasi? Enzim inilah yang berperan dalam mengaktifasikan miosin, kepala miosin itu. Sehingga kepala miosin yang tadinya inaktif menjadi aktif dia. Bagaimana caranya enzim ini? Enzim ini bersifat fosforilatif gitu. Jadi dia menambahkan gugus fosfat kepada kepala miosin itu. Sehingga kepala miosin yang terfosforilisasi dia akan tegak dan akan posisinya akan mudah berinteraksi dengan aktin itu. Dan di sisi lain juga kalsium mengaktifasi enzim ATPase.
Jadi ada 3 kalau kita lihat, mulai di sisi, kalau di sisi di filamen aktin kan dia mengikat ini gitu ya. Kenapa ini saya nggak mau ini. Di sisi filamen aktin dia tidak mau, dia akan memediasi ikatan di sini antara filamen aktin itu dengan miosin. Kemudian di sisi miosin sendiri dia juga akan menyiapkan miosin itu supaya lebih aktif. Kemudian ATP-AC-nya, karena enzim itu penting nanti untuk menghidrolisis ATP menjadi ADP gitu ya, di dalam sana. Oke, jadi benar jawabannya bahwa peran kalsium di sana ada 3 kurang lebih gitu ya. Mengaktifasi, mengekspos aktin supaya mudah ditempeli oleh kepala miosin, kemudian dia juga mengaktifkan enzim ATP-AC dan juga mengaktifkan miosin itu sendiri. Tetapi prosesnya bagaimana? Ya tentu melalui kombinasi dia dengan kalmodulin dan juga aktivitas enzim MLCK. Nah, ini kita melihat betapa ketika terjadi defisiensi kalsium maka proses ini tidak akan terjadi. Wajar kadang-kala defisiensi kalsium yang berat itu menyebabkan orang mengalami kelumpuhan walaupun tidak permanen gitu ya. Karena dia kan ketika dilakukan infus kalsium, maka kemudian bisa pulih lagi, segera kerja lagi sistem ini. Seperti itu juga. Nah, makanya biasanya kalau kita lihat pada proses yang melibatkan kontraksi itu perlu sekali untuk suplai kalsium dalam jumlah yang banyak. Oke, kemudian kita pindah ke next questions gitu ya. Jadi kita sudah bercerita tentang peran kalsium ini. Kemudian ketika kita menjembatani apa sih itu kontraksi otot. Jadi kontraksi otot itu pada dasarnya kan adalah interaksi dari aktin dan miosin seperti yang kita tampilkan di animasi tadi ya. Konsekuensi dari interaksi menempelnya kepala miosin dengan aktin itulah yang nanti akan menghasilkan memanjang dan memendeknya serabut otot itu sendiri gitu ya. Nah, itulah kontraksi dan relaksasi. Nah, kita lihat bahwa pada otot lurik kita melihat bahwa bisa terjadi yang namanya tetanus. Tetanus itu secara sederhana adalah kontraksi yang dengan durasi panjang tanpa disertai relaksasi. Jadi suatu kontraksi suatu aktivitas otot yang normal adalah 1 kali kontraksi kemudian akan segera relaksasi. Jadi satu twitch, satu siklus yang lengkap. Tetapi pada tetanus kita melihat otot akan berkontraksi, lalu kemudian kontraksinya tidak disertai dengan relaksasi. Jadi kontraksi stuck di sana gitu, kontraksi terus-menerus. Nah, misalnya kita mungkin walaupun tidak berpengalaman tetanus, tapi seperti kram, misalnya kan itu juga manifestasi dari kontraksi yang konstan. Nah, kalau tetanus itu kejadiannya lebih frekuen, lebih sering terjadi, dan kemudian intensitasnya, durasinya tinggi, durasinya lama, dan intensitasnya tinggi gitu ya. Kadang-kala terjadi bisa pada seluruh bagian tubuh gitu ya pada kasus tetanus itu. Nah, kita melihat bahwa resiko tetanus itu lebih tinggi kejadiannya itu pada otot lurik gitu ya. Tetapi pada otot jantung itu Allah mendesain otot jantung itu kebal atau resisten terhadap tetanus. Jadi tidak pernah terjadi tetanus pada otot jantung. Karena mengapa ketika terjadi kontraksi yang konstan, hanya kontraksi tanpa disertai relaksasi pada otot jantung, maka matilah seseorang gitu ya, matilah makhluk hidup itu gitu ya. Karena tidak ada yang pompa gitu ya, tidak ada aktivitas pemompahan. Misalnya saja yang paling akan terdampak besar ketika pompahan ini berhenti adalah otak, karena otak sangat bergantung dengan suplai oksigen yang banyak gitu ya untuk suplai energinya, juga untuk kebutuhan metabolisme energinya. Maka ketika misalnya terjadi kram jantung misalnya gitu ya, kasusnya misalnya, tapi tidak ada terjadi tetanus pada otot jantung, maka otot jantung berkontraksi dalam durasi lama, ini akan berakibat kepada terhambatnya suplai oksigen ke otak. Otak itu sangat sensitif dengan terbatasnya jumlah oksigen atau kasus hipoksia. Dalam hitungan kurang dari 1 menit ketika otak tidak memiliki suplai oksigen yang cukup, maka sel-sel otak akan mati secara permanen. Beresiko. Jadi Allah begitu precise desainnya
Allah mendesain secara spesifik sel otot jantung itu tidak akan pernah atau resisten ya dengan tetanus. Pertanyaannya adalah mungkin kita tujukan ke kelompok tadi kita sudah berbicara pada kelompok 3 ya. Sekarang kita kelompok 4. Ada Dian, ada Zulfa, ada Nada, Putri dan Zikra. Kira-kira apa sih yang menjadi secara mekanisme apa sih yang menyebabkan otot jantung itu menjadi tidak mudah mengalami tetanus seperti pada otot lurik gitu ya. Kira-kira bagaimana untuk kelompok 4? Zikra, Putri, Nada, Zulfatul dan Dian punya pendapat? Kalau dilihat dari mekanisme bagaimana terjadinya kontraksinya, kira-kira dari referensi yang kalian pelajari, apa sih uniknya dari sel otot jantung gitu ya? Sehingga dia tidak berkontraksi, tidak ada tetanusnya, mekanisme tetaniknya. Kalau kita kiri ke sini, misalnya di slide ini saya coba tayangkan slide dan bisa portion of screen. Oke, masalah portion of screen. Nah ini kan kita tahu kalau ketika terjadi suatu rambatan impuls, maka jelas dari saraf ya jelas akan menimbulkan potensial aksi juga pada otot gitu ya. Maka nanti suatu potensial aksi akan memicu berikutnya akan disertai dengan ini gitu ya. Ini yang mungkin lebih simpel ya. Suatu potensial aksi ya jelas akan memicu terjadinya kontraksi dan kemudian relaksasi. Lalu ketika ada dua potensial aksi, ini pada otot lurik kejadiannya ya, dua potensial aksi, maka potensial aksi pertama akan memicu satu gelombang aktivitas otot yaitu kontraksi dan kemudian relaksasi. Tetapi karena datang potensial aksi berikutnya, misalnya ada stimulus baru yang datang, ada impuls baru yang merambat dari saraf menyeberangi sinap tadi, maka nanti otot juga akan mengalami repolarisasi satu potensial aksi. Tetapi dia tidak akan karena ada impuls baru ini maka dia akan menyebabkan kontraksi gitu ya. Belum selesai relaksasi langsung kontraksi ini juga. Dan juga ketika impuls atau potensial aksi itu datang menjadi lebih sering dengan durasi yang lebih mendekat gitu ya, maka nanti kontraksi belum selesai relaksasi akan kontraksi lagi dengan kekuatan lebih tinggi. Jadi inilah yang kemudian akan menjadi kondisi tetanus. Tetapi ini mengapa dibilang tetanus yang tidak sempurna atau infuse? Karena di sini masih ada sedikit relaksasi, walaupun ketegangan ototnya menjadi lebih tinggi. Tetapi di sini kalau kita lihat akibat stimulus yang datang bertubi-tubi dengan frekuensi yang semakin tinggi, maka nanti tidak ada lagi yang namanya fase relaksasi. Jadi otot semakin kontraksi dengan tegangan yang semakin tinggi, gitu ya, semakin kuat. Nah inilah yang dinyatakan sebagai tetanus sempurna atau fuse tetani, gitu ya, akibat ini. Tetapi pada jantung tidak akan pernah terjadi seperti ini, gitu ya. Jadi impuls ini, stimulus yang berupa potensial aksi yang datang ini tidak akan pernah kemudian menyebabkan otot jantung mengalami kondisi ini. Kira-kira punya penjelasan untuk hal tersebut kelompok 4? Apa bedanya dengan otot jantung gitu kira-kira? Sehingga otot jantung tidak pernah mengalami tetanus. Intan punya penjelasan, kira-kira Intan punya pemikiran? Karena kelompok 4 tidak bisa menjawab itu. Mohon izin Bapak. Ya. Hal itu dikarenakan otot jantung itu berbeda dengan otot lurik atau otot yang ada di otot lurik kita, Pak. Dikarenakan otot jantung itu memiliki potensial aksi yang panjang, Pak, sehingga itu tidak akan menyebabkan adanya periode, Pak, dan menyebabkan otot itu berkontraksi dan tidak menampilkan adanya stimulus eksternal, Pak. Jadi potensial aksi itu akan menyebabkan potensial aksi dan juga relaksasi, Pak, pada otot jantung, Pak. Mungkin kesimpulannya dikarenakan otot jantung itu memiliki potensial aksi yang lebih panjang, Pak, daripada otot lurik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi ya penjelasannya adalah karena periode potensial aksi pada otot jantung itu kan lebih gile gitu, lebih panjang durasinya.
dibandingkan dengan otot lurik gitu ya. Lalu tapi pertanyaan berikutnya adalah apa hubungannya dengan potensial aksi yang panjang dengan responnya dia terhadap stimulus? Izin menjawab, Pak. Ya ini ya kurang lebih. Ya silakan kan. Baik Pak, mohon maaf Pak, sehingga kalau misalnya lebih panjang potensial aksi atau jantung itu saraf tidak akan merespon dengan impuls selanjutnya dan potensial aksi tersebut akan kebal Pak dengan serangan yang bertubi-tubi gitu Pak, dengan stimulus yang datang bertubi-tubi Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi kita kenal namanya ini kalau ini seperti yang disampaikan oleh Intan bahwa otot lurik itu memiliki durasi potensial aksi yang sangat singkat. Nih, yang biru ini kan durasi, kondisi potensial aksinya atau kelistrikannya. Kalau yang merah ini kan gambaran dari aktivitas ototnya, kontraksi, relaksasi, memendek, memanjang gitu ya. Nah, kalau kita lihat di otot jantung, kontraksi relaksasinya sama seperti itu, tetapi lihat potensial aksinya. Potensial aksi pada otot lurik hanya sekian gitu ya, sedikit sekali. Seketika dia menjadi depolar, kemudian seketika juga dia turun akan menjadi repolar dan kemudian kembali ke resting. Kalau otot jantung dia mainnya delay, jadi lambat selesainya. Kita lihat ketika ada suatu stimulus dia akan mengalami depolarisasi, ya wajar karena terbukanya saluran ion dan sebagainya. Lalu kemudian ketika sampai mencapai puncak tertutupnya saluran ion dan kemudian ini delay dia. Ini kan karena karakter saluran ionnya juga mirip seperti saluran ion potasium lah kurang lebih ya, delay gitu ya, lambat. Nah ini menyebabkan turunnya potensial aksi ini berleha-leha. Kalian lihat ya, berleha-leha gitu, pelan-pelan. Sehingga kalau kita ini kan hitung dengan waktu, ini kan singkat sekali durasi terjadinya potensial aksi. Sedangkan pada sel otot jantung itu panjang. Sehingga kalau diskemakan seperti ini, kalian lihat bahwa ini otot lurik itu periode potensial aksinya, potensial kelistrikannya itu hanya terjadi selama sekitar 10 milisekon gitu ya durasinya. Sedangkan pada otot jantung kalian lihat ini sampai 250 milisekon baru selesai satu gelombang potensial aksi. Satu depolar, kemudian repolar dan kembali ke resting. Artinya kan aktivitas kelistrikannya itu memang lebih lama prosesnya kejadiannya untuk satu itu. Nah itu yang menyebabkan otot jantung itu menjadi unik gitu ya dari mekanisme kelistrikannya itu. Karena apa untungnya seperti ini, desain seperti ini? Ternyata suatu otot yang sedang mengalami potensial aksi yang di membrannya ada rambatan potensial aksi, kemudian sedang beraktivitas seperti itu, dia menjadi kebal terhadap stimulus-stimulus yang datang berikutnya. Jadi pada periode ini, periode yang selama 250 sekon ini, otot jantung tidak akan pernah merespon terhadap stimulus yang datang berikutnya. Maka kalau mau didatangkan stimulus bertubi-tubi seperti ini, otot jantung nggak akan pernah mengalami potensial aksi, tidak akan pernah mengalami relaksasi, kontraksi dan relaksasi, karena dia tidak akan diproses. Jadi diselesaikan dulu sampai 250 milisekon gitu ya. Sampai sempurna potensial aksinya baru kemudian. Makanya kita kenal ada namanya periode refraktori. Sama kayak saraf kan periode refraktorinya ketika neuron pada fase hiperpolarisasi. Nah kalau pada otot itu selama potensial aksi ini otot itu bersifat refraktori. Artinya otot tidak akan pernah mengalami kontraksi yang dipicu oleh suatu stimulus selama kelistrikannya sedang dalam fase itu, dalam fase potensial aksi. Maka dengan panjangnya fase refraktori ini artinya panjang durasi otot jantung itu kebal terhadap suatu stimulus. Dia akan mengabaikan semua stimulus yang ada. Ini diilustrasikan di sini kalau kita melihat bahwa ketika suatu sel otot lurik, suatu otot lurik diberi stimulus seperti yang juga dijelaskan sebelumnya tadi, maka setiap stimulus yang datang lebih dari 10 sekon, maka dia akan menimbulkan kontraksi dan relaksasi, kontraksi. Tetapi kalau stimulusnya misalnya datangnya 5 milisekon, ya tentu tidak akan ini, karena kan sedang beraktivitas secara listrik ya, sedang pada fase depolarisasi, maka dia tidak akan tapi itu kan sangat singkat.
Nah, maka ketika stimulus datangnya misalnya setiap 11 sekon atau lebih dari 10 sekon, maka nanti akan terjadi kontraksi terus-menerus. Maka ini yang hitam-hitam ini menandakan potensial aksi gitu ya, menyebabkan perubahan listrik dari otot. Maka akan menyebabkan otot itu merespon dengan kontraksi dan pada akhirnya nggak bisa lagi mengalami relaksasi, maka tetanus. Beda dengan otot jantung. Otot jantung selama yang terjadi potensial aksi, maka dia kan selama 250 milisekon itu kebal terhadap stimulus. Maka yang abu-abu ini kalian lihat, setiap diberikan stimulus selama periode ini, otot tetap aja kontak. Saya selesai dulu, satu kontraksi, satu relaksasi. Tunggu pas 250 sekon kemudian baru saya merespon gitu, kata otot jantung. Karena mengapa? Ya setelah 250 sekon dia kan sudah kembali ke resting, kelistrikannya. Maka ketika itulah dia bisa merespon lagi untuk stimulus berikutnya. Nah, dengan desain seperti ini kita melihat kebesaran Allah itu mendesain jantung sedemikian rupa gitu ya. Karena jantung itu kan dia ototnya itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan kelistrikan sendiri. Barangkali di sama Bu Ayu sudah dibahas ya, otot myogenik gitu ya. Otot yang bisa mengenerate kelistrikannya tanpa ada sumber listrik eksternal gitu ya. Sama seperti saraf. Karena apa otot-otot itu bisa mengenerate listriknya? Ya karena ada ion-ion itu pada dasarnya gitu ya. Jadi ada aktivitas ion-ion dari mobilisasi dari ion-ion eksternal ke internal dan sebaliknya melalui saluran-saluran ion. Maka ada otot-otot khusus di jantung itu, terutama di daerah sinoatrial, kemudian atrioventrikular gitu ya, menjadi zona-zona pacemaker. Maka itulah keunikan dari otot jantung itu. Dia bisa menghasilkan listriknya sendiri, kemudian potensial listriknya itu memiliki aktivitas yang panjang gitu ya, dengan durasi yang panjang. Sehingga seperti itu. Nah, otot jantung ini kan begitu abadinya kerjanya, dialah otot yang mulai berkontraksi sejak ruh dihembuskan gitu ya. Jadi kan untuk menandai, kalau secara saintifik kan menandai sesuatu itu mulai bernyawa kan mulai detak jantung. Kalau kalian mungkin sekarang belum pernah praktikum ya, memelihara embrio ayam atau embrio burung puyuh misalnya kita ini inkubasi, itu pada sekitar 12 sampai 14 jam itu sudah fase jantung berdetak. Jadi sejak itulah otot jantung ini mulai berkontraksi relaksasi secara ritmik, secara teratur, siang malam setiap waktunya, sampai nanti si individu ini meninggal. Jadi otot jantung ini mulai bekerja sejak kita itu belum jadi apa-apa. Masih fase embrionik yang organogenesis. Yang organ-organ lain belum ada gitu ya. Baru organ jantung gitu ya. Yang lain-lainnya belum ada. Otak pun belum ada ketika itu. Tapi jantung sudah bergulir, sudah bekerja. Gitu. Nah, kita melihat, jadi dengan begitulah yang memberikan kekuatan kepada jantung ini menjadi dia bisa bekerja tanpa mudah terpengaruh oleh stimulus-stimulus eksternal, kelistrikan eksternal gitu yang menyebabkan ini. Karena dia tidak mudah terpengaruh dengan stimulus yang datang selama periode refraktori. Jadi periode refraktori itu sebenarnya kan periode cuek gitu, cuek bebek gitu. Mau ngapain lu gitu, mau stimulus segede apapun, sesering apapun yang datang, ya akan diabaikan, akan dicuekkan seperti itu. Oke, kemudian kita pindah. Intan masih ada pertanyaan atau ada ya? Kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir adalah mengenai energi dari otot itu. Jadi kita tahu bahwa otot untuk bekerja tadi kan sudah kita sampaikan di bagian awal, untuk bekerja energi bagi otot tentu sangat diperlukan. Pertanyaannya adalah kita minta ke kelompok berikutnya, kelompok 5 ya. Ada Jahara, ada Mutia, Fani, Okta. Kemudian kelompok 6 juga boleh nanti gitu ya, menyempati. Di kelompok 5 kira-kira apa saja sih yang bisa menjadi sumber energi untuk otot ini beraktivitas? Kelompok 5 ada yang bisa membantu untuk menyampaikan kira-kira di sini akan ada Jauhara ya, ada Mutia, ada Fani, Diana, dan Okta.
Ada yang bisa menyampaikan kira-kira untuk kontraksi dan relaksasi otot itu kan dibutuhkan ATP tadi, sangat energy dependent proses yang sangat tergantung kepada energi, yaitu ATP. Tapi Izin menjawab, Pak. apa gitu ya? Ya, silakan Imam, karena kelompok 5 kayaknya tidak. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya Imam dari kelompok 2 Pak. Mungkin Imam izin menjawab Pak untuk zat yang mungkin untuk membantu kontraksi dan relaksasi otot Pak. Jadi yang dari literatur yang membaca Pak, termasuk juga para atlet itu kan lebih banyak mengkonsumsi protein dan juga beberapa vitamin lainnya Pak untuk menguatkan otot Pak. Sehingga biasanya untuk pembentukan otot dan juga pengatur otot itu biasanya memanfaatkan protein yang dimanfaatkan lalu akan dimodifikasi sedemikian rupa untuk membangkitkan otot itu sendiri agar berbentuk Pak. Dan juga seperti yang tadi dibicarakan sebelumnya Pak, bahwasannya untuk kalsium itu sendiri itu juga sangat berpengaruh dalam kontraksi dan relaksasi otot. Jadi menurut Imam, kalsium itu sendiri Pak sangat berpengaruh tersendiri bagi kontraksi dan relaksasi otot, dan untuk konsumsi kalsium ini sendiri sangat dibutuhkan. Dan Imam membaca dari literatur yang lain Pak, bahwasanya untuk vitamin A, C, D, dan vitamin B12 itu juga sangat berpengaruh dalam kontraksi dan relaksasi otot. Sehingga seseorang yang mengalami kekurangan dari salah satu vitamin ini juga, itu biasanya mengalami lemas ataupun lesu Pak, dan kontraksi ototnya tidak berjalan dengan baik Pak. Mungkin itu saja yang dapat Imam sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi Imam menyoroti dari requirement lah kurang lebih gitu ya, hal-hal yang mungkin menjadi supporter, misalnya vitamin dan sebagainya itu kan menjadi kofaktor enzim. Salah satunya tadi enzim MLCK itu gitu ya, Messenger light chain kinase itu sangat penting untuk aktivitasnya itu membutuhkan vitamin dan sebagainya sebagai kofaktor. Tetapi kalau kita berbicara dengan sumber energi, kira-kira apa? Karena kalsium tidak bisa menghasilkan energi gitu ya. Kira-kira sumber energi untuk otot itu apa saja gitu ya? Mohon izin Pak. Ya, silakan Intan dari kelompok 6. Okay, thank you, sir. I would like to answer this question. Untuk mendapatkan energi itu Pak kepada otot itu sendiri itu ada banyak Pak. Pertama itu dari ATP yang bebas bergerak. Pak, kalau ATP bebas bergerak itu bisa digunakan sebagai sumber energi untuk otot. Lalu juga ada dari glukosa Pak. Tapi yang dihasilkan glukosa itu sedikit Pak dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan otot Pak. Lalu selain itu juga ada keratin fosfat Pak. Setelah itu juga ada sulfat. Lalu juga ada keperluan energi lain itu dari fosfolidasi oksidatif Pak. Mungkin itu Pak sumber-sumber energi Pak yang bisa diperoleh otot sehingga otot bisa bekerja lebih lama Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi ya kalau kita amati, kalau kita baca dari beberapa dari yang ada gitu ya, bahwa otot itu sumber energinya dari mana ya? Pertama tentu dari ATP yang memang sudah di-use di dalam sel otot itu sendiri. Jadi molekul-molekul ATP dalam bentuk ATP yang available gitu ya. Tinggal pecah dia gitu ya, tinggal di split antara ADP dengan PI-nya, maka akan dihasilkan energi. Tetapi kita tahu bahwa sangat sedikit sekali di dalam sel kita itu, termasuk di sel otot, ATP yang memang sudah dalam bentuk bulat-bulatnya ATP. Kebanyakan dia kan masih tersimpan atau restore dalam bentuk molekul lain, molekul kompleks. Nah, jadi itu akan sangat sedikit kalau hanya mengandalkan ketersediaan ATP yang sudah standby di sana. Maka kita melihat adalah sumber energi lainnya adalah kreatin fosfat. Kreatin fosfat merupakan sumber energi yang bisa menghasilkan ATP di sana gitu ya. Hanya dengan melepaskan ikatan antara fosfat dengan kreatin, maka fosfatnya nanti bisa berikatan dengan ADP. Maka ADP bisa berkombinasi dengan fosfat akan dihasilkan ATP. Lalu di sisi lain ada seperti yang Dian sampaikan adalah glukosa. Glukosa nanti akan di sitoplasma kan ada proses glikolisis gitu ya. Ya glikolisis kan proses produksi energi, akan dihasilkan ATP dari prosesnya. Lalu apalagi yaitu dengan fosforilasi oksidatif. Kita tahu setelah glikolisis nanti kan akan dihasilkan asetil-CoA, asam piruvat yang kemudian akan memasuki fosforilasi oksidatif di mitokondria. Nah, inilah kemudian akan menggunakan sumber-sumber energi, ada yang turunan dari glukosa yaitu berupa asetil-CoA dan asam piruvat tadi, lalu kemudian asam amino yang kata Imam tadi dari protein tadi, asam aminonya akan digunakan melalui fosforilasi oksidatif. Lalu kemudian asam lemak. Jadi asam lemak, asam amino, kemudian dengan asam piruvat
itu akan digunakan dalam proses pembakaran energi di mitokondria. Jadi kalau kita melihat begitu banyak sumber energi untuk otot itu, mulai dari yang paling simple, yang ATP yang memang sudah ada, lalu kemudian kreatin fosfat atau fosfat kreatin, kemudian glukosa, dan kemudian asam amino, asam lemak, dan juga asam piruvat yang merupakan derivat dari produk glikolisis tadi. Nah, next questions gitu ya. Ini untuk pertanyaan kelompok terakhir. Kira-kira apakah semua sumber energi ini digunakan bersama-samaan oleh otot? Atau ada prioritas? Ada yang digunakan duluan, yang kemudian ini akan digunakan berikutnya. Kelompok 4, kelompok 6. Baik, mohon izin menjawab Pak. Akan terwakil dari kelompok 6 Pak. Baik Pak, untuk penggunaan energi itu sendiri itu ada skala prioritasnya Pak, jadi tidak semuanya secara keseluruhan digunakan Pak. Berarti itu digunakan dulu ATP yang tersedia Pak. Setelah itu mungkin jika tidak ada lagi, digunakanlah misalnya semacam penggunaan asam piruvat, di mana nantinya itu Pak ketika digunakannya asam piruvat itu sendiri akan ada terjadi penumpukan di otot Pak, sehingga akan terasa lelah nanti Pak. Dan untuk penggunaan secara berprioritas itu sendiri, itulah makanya otot kita dapat melakukan kinerjanya dengan cukup lama Pak, karena adanya skala prioritas yang diambil energi dari otot Pak. Terima kasih Pak. Oke, punya pendapat lain kira-kira? Kalau Intan melihatnya kan ATP, ketika ATP habis kemudian nanti akan menggunakan asam piruvat, misalnya sumber energi itu gitu ya, untuk sumber energi. Kira-kira ada yang lebih bisa mendeskripsinya secara ini mendetail? Kan ini ada glukosa. Tadi kan kalau sini ATP yang pure ATP tidak ada gitu ya. Tapi ATP, kemudian ada kreatin fosfat, kemudian ada glukosa, lalu kemudian asam amino dan asam lemak dan juga asam piruvat. Itu penggunaannya kan ada kronologisnya gitu ya. Jadi ada benar seperti Intan katakan, ada skala prioritas. Si otot bagaimana apa yang akan menjadi prioritas utama otot? Molekul sumber energi yang seperti apa yang akan digunakan oleh otot kira-kira? Izin Pak, apakah energi dengan simpanan terbanyak Pak? Kalau simpanan terbanyak mungkin ini yang lebih banyak kan dari fosforilasi oksidatif ya. Fosforilasi oksidatif itu akan menghasilkan 38 ATP. Glikolisis cuma menghasilkan 2 ATP. Kreatinin fosfat hanya menghasilkan 1 ATP. Padahal kalau kita lihat di urutannya, kalian lihat di sini di secara grafik, ini kan skala waktu ya. Jadi misalnya ketika mengalami aktivitas olahraga, misalnya sprint, kayaknya aktivitas pada otot, ketika di record, kita lihat bahwa pada detik-detik pertama aktivitas otot, itu yang digunakan adalah ATP pure ATP dan juga ATP dari kreatin fosfat tadi. Jadi nggak pakai glikolisis, nggak pakai glukosa dulu, nggak pakai asam amino dan asam lemak dan asam piruvat, tapi yang didulukan adalah ATP yang sudah ada dan juga kreatin fosfat. Setelah itu, level supply ATP dari kreatin fosfat dan ATP yang tersedia itu menurun, maka kita lihat ini hanya mempannya paling beberapa belas detik gitu ya. Supply energinya. Lalu dari mana sumber energinya? Barulah kemudian otot menggunakan sumber energi dari glukosa. Jadi glukosa gitu ya. Melalui proses glikolisis. Nah, ketika supply energi dari glikolisis juga tidak memadai, maka what's next? Barulah kemudian menggunakan mekanisme fosforilasi aerobik itu gitu ya, atau oxidative phosphorylations itu gitu di mitokondria. Jadi kalau kita lihat kan, kalau mengandalkan misalnya sumber energi yang paling tinggi enggak gitu ya, karena justru ini yang digunakan terakhir kali gitu. Jadi opsi terakhir untuk penggunaan energi. Nah, ini kalau kita lihat bahwa untuk sumber energi dari kreatin fosfat itu hanya bisa bertahan menyediakan energi 15 detik buat otot. Lalu sedangkan untuk dari glukosa dengan proses glikolisis itu hanya sekitar 1 menit. Lalu apa berikutnya menyambung energi? Kalau kita berlari kan kita nggak 1 menit langsung berhenti gitu ya. Tapi apalagi kalau misalnya maraton atau
atau dengan olahraga aerobik yang lama gitu ya. Jadi yang ini kita lihat sumber energi nanti akan disuplai dalam untuk kebutuhan dalam jangka waktu lama adalah melalui fosforilasi oksidatif ini gitu ya, di mitokondria ini. Ini bisa tahan berjam-jam gitu ya. Nah, ini membutuhkan menghasilkan energi yang lebih banyak 38 ATP. Jadi prioritasnya adalah kalau kita lihat si otot itu memang punya sekali prioritas. Prioritas utama yang akan didahulukan adalah sumber energi ATP yang sudah tersedia, baru kemudian energi dari kreatinin fosfat, kemudian baru energi dari glukosa, barulah kemudian terakhir energi dari asam amino, dari lemak, asam lemak, dan juga asam pirufat. Nah, pertanyaannya mungkin yang terakhir untuk kita ini kan pikirkan kira-kira apa sih alasannya si otot ini kok milih-milih ini yang didulukan gitu ya. Nggak langsung memakai lemak gitu ya. Kok nggak langsung menggunakan sumber energi dari fosforilasi oksidatif? Atau kok nggak dari glikolisis saja duluan gitu ya? Mengapa mesti dengan menggunakan kreatin dulu atau ATP yang sudah tersedia dulu? Ada yang punya pemikiran nggak kira-kira? What's behind? Apa sih secara ininya yang memungkinkannya untuk terjadi itu gitu ya? Kenapa kok nggak langsung respirasi di mitokondria aja si otot itu memanfaatkan? Karena otot itu kan otot yang bagus kan banyak mitokondria di dalamnya, banyak proses fosforilasi oksidatif di sana. Kreatinin fosfat malah didulukan. Nah, kalau kita melihat di beberapa suplemen atlet, suplemen makanan, kalau kalian mungkin yang suka fitness, itu banyak biasanya di susu, dicampurkan kreatinin fosfat ini. Itu kan supply sumber energi gitu ya, memang dia ready to use. Ada yang tahu kira-kira punya pemikiran? Fauzan, Imam, Intan, Siti, Arifah, dan yang lain-lainnya. Kira-kira apa sih gitu ya? Yang melatar belakangi kok itu yang dahulu digunakan oleh otot ini dibandingkan yang lain. Kok pakai ATP yang sudah ada dulu gitu ya? Kalau itu mungkin masuk akal ya, karena dia kan yang duluan ada gitu ya. Loh, kenapa dia kreatin fosfat dulu baru glukosa dipakai? Lalu glukosa lebih duluan daripada asam amino. Izin, Pak. Ya, Fauzan, silakan Fauzan, punya pemikiran kira-kira? Baik, mungkin kalau untuk glikolisis itu memerlukan waktu dulu, Pak. Sedangkan kalau yang sudah ada ini langsung bisa diproses gitu, Pak. Selama yang sudah ada ini diproses, yang glikolisis ini juga sudah dihasilkan yang baru untuk menggantikan yang telah dipakai gitu, Pak. Ya, jadi kurang lebih adalah mana yang duluan mana yang lebih cepat menghasilkan ATP. Maka itulah yang akan diporsir oleh otot untuk digunakan ATP-nya. Karena kan ini kebutuhan urgen gitu ya. Kalau kebutuhan urgen, tentu kita akan menggunakan, kalau misalnya gini, kalian mau belanja, kalian punya ATM, punya kartu kredit, punya buku tabungan, dan punya duit cash. Di mana akan kalian gunakan duluan? Duit cash dulu biasanya gitu ya, karena ini udah di tangan, jadi ready to use. Kalian belanja ke warung misalnya gitu ya. Jadi ready to use gitu ya. Tidak mungkin biasanya kalian mau beli bakwan lalu kemudian pakai ATM gitu ya, atau pakai credit card gitu ya, atau pakai mobile banking gitu ya. Pasti pakai duit yang cash. Seperti itu juga pada dasarnya analognya dengan otot ini. Jadi otot akan menggunakan sumber energi yang mana yang cepat tersedia duluan. Karena seperti yang disampaikan Pak Fauzan tadi, glikolisis itu proses yang membutuhkan waktu. Kalian lihat kalau di sini kan sangat simpel nih. Glukos kemudian mengalami glikolisis, nanti itu proses dengan mudah. Tapi kalau kalian dulu di pelajaran biokimia pun udah belajar ya, glikolisis itu proses yang sangat kompleks, melibatkan berbagai macam tahapan enzim gitu ya, yang pada akhirnya baru nanti dihasilkan ATP. Artinya dia akan takes time, proses yang membutuhkan waktu. Maka kalau otot hanya mau memprioritaskan menggunakan energi dari glikolisis, itu lamban dapat ATP-nya. Maka dia menjadi prioritas utama adalah kreatin fosfat. Mengapa? Karena kreatin fosfat itu lebih simpel untuk menghasilkan energi. Dari kreatin fosfat, satu step, one single only, one single process. Dari kreatin fosfat mengalami defosforilasi, itu sudah menghasilkan ATP. Jadi dalam hitungan detik itu bisa dihasilkan ATP. Maka kreatin fosfat dipakai. Karena proses untuk menghasilkan ATP dari kreatin fosfat itu jauh lebih sederhana. Hanya satu proses.
Glikolisis kalian lihat berapa fase gitu ya. Kalau mau dihafal pun jadi runyam kita melihat step-stepnya sampai hasilkan ATP. Lalu kemudian glikolisis itu jauh lebih cepat prosesnya dan jauh lebih sederhana tahapannya kalau dibandingkan dengan fosforilasi oksidatif. Makanya fosforilasi oksidatif ini menjadi the last option gitu ya, pilihan terakhir untuk produksi untuk sumber energi. Karena mengapa? Untuk terjadinya fosforilasi oksidatif itu kan butuh asam piruvat. Asam piruvat itu setelah glikolisis baru ada gitu ya. Kemudian asam amino, asam lemak apalagi. Asam lemak itu kebanyakan dia tidak tersedia di dalam plasma kan. Dari dia tersedia di dalam bentuk jaringan adiposa gitu ya di sana gitu ya. Baru jadi ada perombakan dulu. Asam amino juga seperti itu gitu ya. Jadi maka dengan begitu prioritas utamanya adalah dengan molekul-molekul berenergi yang pemrosesannya untuk pemecahannya menghasilkan ATP itu lebih sederhana. Itu yang akan lebih didulukan. Sama kayak kita belanja ya pakai cash dulu gitu ya, kalau supaya lebih cepat gitu ya prosesnya. Kan dengan begitu ada skala prioritas, kan dapat dipahami kalau seperti ini mengapa kok si otot ini pada aktivitas awal dia lebih banyak menguras energi dari ATP dan fosfokreatinin gitu ya, dari kreatinin fosfat. Lalu kemudian menggunakan glukosa melalui glikolisis. Lalu kemudian baru dia menggunakan molekul-molekul yang akan diproses melalui respirasi aerobik tadi gitu dengan fosforilasi oksidatif gitu. Oke, jadi saya pikir sekianlah hal-hal yang mungkin menjadi topik utama dari perkuliahan kita untuk sistem otot ini. Seperti yang saya sampaikan bahwa kita menyelam sedikit lebih dalam pada proses selulernya. Jadi kita sudah tahu bagaimana sih instruksi berjalan dari saraf ke otot gitu, sehingga otot itu mendapat impuls listrik dan kemudian dia bisa melakukan aktivitas kontraksi dan relaksasi. Lalu requirement-nya apa saja, persyaratan yang dibutuhkan secara mutlak supaya otot bisa berkontraksi. Maka di sana butuh energi, butuh stimulus, butuh impuls, butuh ion kalsium, kemudian ion sodium, magnesium dan dan juga butuh saluran ion itu sendiri gitu ya. Sehingga terjadinya aktivitas itu sendiri. Lalu kita melihat tadi betapa besarnya peran kalsium di sana, bahwa kalsium itu mengekspos menyibakkan posisi troponin supaya filamen miosin bisa menempel dengan aktin, kepala miosin bisa menempel dengan aktin pada posisi yang tepat. Lalu kemudian bagaimana kalsium itu memediasi reaksi yang menyebabkan aktifnya enzim MLCK tadi, myosin light chain kinase, itu yang mengaktifasi kepala miosin. Lalu kemudian kalsium ini juga mengaktifasi enzim ATPase sehingga kontraksi dan relaksasi dapat terjadi dengan baik dengan keberadaan ion-ion itu. Itu saja saya pikir dari konten-konten yang perlu kita diskusikan. Terima kasih untuk segala partisipasinya, untuk yang aktif-aktif. Jadi kalau saya hafalnya yang aktif-aktif ya ada Intan, ada Imam, gitu, ada Fauzan gitu ya. Dan mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita pelajari dari pelajar fisiologi ini, bukan hanya dengan saya, dari sistem-sistem sebelumnya juga tentu banyak sekali yang karena bercerita tentang proses fisiologi tidak terlepas dari kajian apa yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri, dan karena proses-proses fisiologi itu rata-rata dia bersifat konservatif, artinya mekanismenya tidak terlalu jauh berbeda antar taksa. Jadi kita bisa menginferkan dia untuk menganalogkan bahwa yang terjadi pada kontraksi otot mencit, otot ikan, otot ayam gitu ya, kelompok apes itu sama mekanismenya dengan yang terjadi pada primata atau pada mamalia, pada manusia gitu ya. Maka kita sudah sekaligus belajar memahami diri kita sendiri dan juga makhluk yang lain dalam kelompok hewan gitu ya, dengan mekanisme fisiologisnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita sendiri dan bermanfaat buat orang lain gitu ya. Jadi kebermanfaatan dari ilmu bukan hanya mengejar ini nanti kalau saya ujian saya bisa jawab semuanya. Itu ya kurang lebih adalah tujuan yang paling superficial dari belajar suatu ilmu adalah menyiapkan diri untuk ujian gitu ya, mengejar nilai. Tapi tidak,
jauh dari itu adalah bahwa dengan memahami proses-proses yang terjadi di tubuh kita, maka itulah salah satu cara kita membaca ayat Allah gitu ya, mengaji gitu ya. Jadi ayat-ayat Allah itu kan bertebaran di bumi ini dan di tubuh kita sendiri. Jadi setiap unit sel kita itu sendiri di sana tersurat ayat-ayat Allah. Nah, apa yang kita kaji dari 4 minggu ini, kita belajar sistem imun, kita melihat bahwa kekuasaan Allah di sana dengan melindungi kita dengan berikade-berikade berlapis gitu ya, dengan mekanisme yang sangat teratur. Lalu kemudian kita belajar sistem endokrin juga seperti itu, ada keteraturan mekanisme. Kemudian dengan sistem saraf apalagi gitu ya, dengan kelistrikan di sana banyak sekali keajaiban dan desain yang begitu presisi, begitu penuh perencanaan gitu ya. Dan hari ini juga kita melihat bagaimana kebesaran Allah itu bisa kita baca. Ayat-ayat Allah kita baca dari mekanisme kerja otak gitu ya. Kita lihat betapa desain Allah begitu precise mengkondisikan supaya permukaan membran sel otot ketika berada di sinaps itu harus berlekuk-lekuk gitu ya, supaya permukaannya lebih luas. Dengan begitu maka kinerja dari sinaps itu menjadi lebih kuat, lebih bagus, lebih baik gitu dalam proses transmisi ion dan sebagainya. Nah, di sanalah kalau kita belajar tentunya kita tidak akan lagi mempertanyakan kebesaran Allah, karena semakin menyelam ke dalam maka kita tahu bahwa di sanalah semua kebesaran Allah itu ada gitu. Semakin kita mengeksplor, maka apa tujuan kita menggali ilmu itu adalah untuk semakin merasakan bahwa Allah itu maha besar dengan segala kekuatannya gitu ya, dengan segala kemampuan, dengan desain-desain yang luar biasa fantastisnya gitu, dengan fungsi-fungsi itu. Dan yang ketiga adalah bahwa apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri. Apa manfaatnya? Yaitu ketika kita menghadapi suatu masalah, suatu kendala, ketika misalnya kalian telah memahami sistem imun, mungkin kalian akan bisa mengetahui misalnya terkait sekarang ada challenge pandemi dan sebagainya, maka kalian akan menjadi orang yang jauh lebih arif, lebih bijak dalam memahami mengapa kok kalian perlu pakai masker gitu ya. Mengapa kalian perlu vaksinasi? Apa pentingnya gitu ya dengan vaksinasi? Maka itu akan membedakan kita dengan orang-orang yang mungkin belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang itu. Begitu saja saya pikir, mudah-mudahan banyak manfaatnya buat saya sendiri tentunya gitu ya. Karena kita berbagi ilmu di sini, menyampaikan kebenaran-kebenaran, dan saya selalu membuka diri untuk kita semuanya untuk berdiskusi. Apakah kalian punya curiosity, punya hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan, didiskusikan setelah ini, silakan kalian bisa japri saya. Saya akan menyempatkan waktu, tapi kadang-kala tidak spontan saya meresponnya, karena juga saya kadang-kala juga harus memastikan dulu ini benar nggak apa yang akan saya sampaikan gitu ya. Karena saya juga proses belajar sama dengan kalian. Jadi saya juga belajar dulu gitu, memahami dulu, merujuk ke referensi dahulu baru. Dan kemudian kalau sekiranya kalian yang punya ide-ide misalnya untuk info ke riset, kemudian ke depannya juga pengen menggarap proyek PKM dan sebagainya, saya juga selalu membuka diri. Walaupun misalnya kalian akan bekerja di mikrobiologi atau misalnya ke genetik dan sebagainya, barangkali dengan sharing-sharing idea itu bisa saja kita saling mematangkan ide. Tidak mesti nantinya kalian akan bekerja akan melakukan riset di fisiologi gitu ya. Tetapi saya selalu membuka diri seperti itu. Misalnya di di lab Pak Chong Hon Chong, di papanya si Fauzan, itu kan cukup banyak sekarang penelitian tentang antimikroba dari kulit katak. Nah, dulu di tahun 2012 itu saya yang kurang lebih berdiskusi dengan mahasiswa gitu ya, menceritakan bahwa bagus loh kalian coba eksplor protein-protein antimikroba yang terdapat di kulit katak gitu ya, atau kulit ikan gitu ya. Karena kemungkinan apa itu kan menjadi bagian dari sistem imun, sistem pertahanan non spesifik bagi hewan, tapi mungkin punya potensi antimikroba. Lalu kemudian di tahun itulah ada seseorang yang sekarang dia sudah sedang mengambil master kalau nggak salah di Cina ya, Agung Prasetyo, dia kemudian menguji itu gitu. Jadi dia bekerja dengan
Bu Fuji di mikrobiologi gitu dan menganalisis itu. Apa yang saya masukkan di sini bahwa ketika kita berbicara tentang ide, ingat orang-orang yang besar adalah orang yang pertemuannya itu bukan membicarakan orang lain, gosip ya, itu adalah orang-orang yang kecil gitu ya. Orang-orang yang besar, orang-orang yang baik adalah orang-orang ketika bertemu membicarakan ide gitu ya, ide dan kemudian bereksekusi. Jadi saya selalu membuka diri, apapun ide, barangkali mungkin kita bisa mengarahkan. Karena kalau misalnya untuk ide mikrobiologi, saya tidak menyanggupi untuk kalian mengeksekusinya, mensupport kalian eksekusi, tapi mungkin saya punya hal-hal yang bisa diarahkan. Mungkin kalian bisa nantinya misalnya mematangkannya dengan dosen-dosen lain. Jadi saya selalu membuka diri seperti itu untuk kebutuhan kita untuk berdiskusi ide apapun itu, dan jadi don't be hesitant. Jangan merasa ragu, sungkan untuk hal-hal seperti itu. Saya selalu welcome untuk kalian semuanya, nggak mesti ketika sedang kuliah fisik ini gitu. Sampai kalian bisa di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya. Banyak Pak. Ya, minggu depan kuliah sama Pak Robi ya. Minggu depan kuliah sama Pak Robi ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.